Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan pelajaran terkait asuhan keperawatan medikal bedah untuk sistem perkemihan. Kemarin saya sudah membahas terkait tiga poin ya. Poin pertama adalah review anatomi fisiologi. Poin yang kedua adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik, STK renal disease. Yang poin ketiga tentang batu saluran kemih atau urolithiasis. Ini masuk ke dalam asuhan keperawatan dengan konsep surgikal. Kita akan lihat nanti perbedaan antara konsep medikal dengan konsep surgikal. Urolithiasis ya, urolithiasis ini saluran kemih ini punya tempat yang bisa dibilang segmen-segmen yang berbeda dan batu itu bisa berada pada setiap segmen. Kebanyakan ya teori terkait kepada, proses patofis kenapa batu itu timbul, itu paling banyak adanya di dalam ginjal. Dan, tempat yang kedua itu bisa berada di ureter. Tempat yang ketiga itu bisa berada di kandung kemih. Tempat yang keempat itu bisa berada di uretra. Karakteristik dari batu tersebut itu sesuatu yang memang dapat dari makanan. Jadi, minuman, makanan ya, gaya, pola makan itu adalah yang melatar belakangi seseorang itu bisa timbul batu di dalam tubuhnya. So, yang kita butuhkan sekarang adalah mengerti bahwa batu itu tidak tiba-tiba ada, ya, dan sifat dari penumpukan batu itu tidak timbul dengan cepat, kecuali ada yang, menjadi komorbid atau yang menjadi, sesuatu yang mengakibatkan proses ini berjalan dengan cepat. Kita coba lihat ya. Jadi definisi, seperti yang saya sudah bilang bahwa tiasis itu artinya batu, tiasis itu ada batu. Ya, tiasis itu bisa berada di mana-mana, ya. Jadi tidak hanya berada pada, saluran kencing, juga bisa berada pada empedu, ya. Jadi, bisa dapat pada tempat yang lain, intinya, eee, pada saluran kemih ya, itu timbul dari endapan, ya. Kalau urolithiasis namanya uro adalah saluran kemih, kemudian thiasis itu adalah batu. Jadi biasakan untuk memenggal kata tersebut untuk mengerti maknanya, walaupun sejatinya Anda tidak tahu, ya, ini maknanya apa. Anda sudah belajar ya thiasis di tempat yang lain, ketika timbulnya di urologi namanya urolithiasis. Batu di dalam saluran kemih mulai dari ginjal hingga uretra. Kita sudah belajar kemarin bahwa struktur dari saluran kemih itu berasal dari penghasil, urin. Ya, urin itu dihasilkan, diformulasi, disaring sampai ketemu urin itu ada di ginjal. Setelah ginjal, itu organ yang ada adalah sebagai organ untuk mengeluarkan saja, jadi media untuk pengeluaran saja, ya. Pengeluaran urin, itu produksi urin 1 jamnya tergantung kepada kilogram berat badan. Karena minum, jumlah cairan diri tubuh dan jumlah urin itu tergantung berat badan seseorang. Semakin berat, ya semakin tinggi semakin banyak urin yang akan dibuang dan semakin banyak, cairan yang akan dibutuhkan. Ya, karena semakin banyak juga komposisi cairan di dalam tubuh. Komposisi batu yang terbentuk dapat terdiri dari salah satu dari campuran ya, bisa satu atau campuran dari asam urat, kalsium oksalat, kalsium fosfat, sistem struvit, dan santin. Ini beda-beda ya. Ini, yang akan membuat, masalah itu adalah, perbedaan antara satu dan lainnya. Nanti kita akan coba lihat. Asam urat ya, berarti artinya pola makan, asam uratnya kalau seandainya asam uratnya menumpuk banyak, ya otomatis kita punya punya kesempatan untuk dapat batu banyak. Kalsium, nah di sini ada 2 kalsium nih, ada kalsium oksalat dan kalsium sulfat. Nah,
di dalam tubuh ada mekanisme untuk metabolisme kalsium. Nah, metabolisme kalsium ini, merupakan salah satu kerja dari, kelenjar ya paratiroid. Sehingga kalau seandainya kadar kalsium di dalam tubuh tinggi akibat dari kerusakan metabolisme kalsium yang produksinya banyak, otomatis kalsium ini dalam tubuh juga akan meningkat. Sehingga kalau seandainya meningkat, komposisi kalsium di tubuh itu di dalam darah akan meningkat, akan dikeluarkan di urin juga meningkat, ya. Jadi saya bilang tadi, kemarin kita belajar terkait kepada gagal ginjal itu tidak tidak sebentar ya waktunya, untuk menghasilkan batu juga nggak sebentar ya. Karena kalau got-nya lancar itu akan ngalirnya cepat, tapi kalau got-nya itu ada yang nyangkut, dia akan, menghasilkan sangkutan sampah yang terus-menerus timbul. Jadi sampai benar-benar tertutup, dia itu butuh waktu. Oke, jadi ini bisa saja tidak merupakan ya maksudnya bisa saja merupakan sebuah akibat dari pola makan dan pola minum yang kurang tepat ya. Nah, epidemiologi ini penyebab ketiga terbanyak di bidang urologi setelah ISK dan PPH, infeksi saluran kemih dan, benigna prostat hipertrofi ya. Sekarang saya coba ke urolitiasis, nanti kita coba akan buat lagi tentang BPH dan ISK. Di seluruh dunia rata-rata 1-2% dan di negara berkembang itu, cenderung batunya berada di buli-buli. Buli-buli itulah vesika urinaria atau, kandung kemih. Jadi tempat depot, sementara dari urin. Karena ketika dihasilkan tuh per jam, tapi apakah setiap jam itu akan menghasilkan urin banyak? Tidak, karena dia ada tempat tempat penampung sementara yang penampung tersebut yang akan, sebagai, apa ya, sebagai wadah untuk bisa mengeluarkan urin. Karena apa? Di ketika miksi, ya Anda bayangkan balon, ketika miksi itu, balon itu ketika satu tetes, 2 tetes dia belum akan meregang, ya. Ketika dia sudah meregang, kapasitas meregang itu sekitar 250 cc sampai 300 ya, mulai dari 200 sudah mulai terasa tapi masih bisa ditahan, ya. Jadi pengembangan itu, ya, itu ketika dia meregang, dia baru memberikan impuls saraf ke otak supaya miksi. Jadi orang miksi itu tidak sebentar-sebentar miksi, ya, itu pada kondisi yang normal tidak sebentar-sebentar miksi. Dia ada sistem penampungan sementara dulu di vesika urinaria. Nah, ketika sudah meregang, baru dia akan punya, impuls ke otak supaya miksi, ya, itu namanya otot destrusor. Jadi otot itu bisa meregang, regangan itu diambil oleh saraf, diterima oleh saraf, kemudian sampaikan ke otak, dan akhirnya dia baru akan miksi. Nah, kenapa nanti tumbuh buli-buli? Habis ini kita akan pelajari. Kenapa? Karena ada mekanisme timbulnya batu. Nah, kalau di negara berkembang, suatu saluran kemihnya di bagian atas, ya, berarti artinya timbul karena, apa ya, karena di negara berkembang dan negara maju ternyata punya sedikit perbedaan letak dari buli-buli tersebut atau batu tersebut ada di buli-buli, kalau negara maju itu lebih adanya di bagian atas ya, bukan di buli-buli gitu. Berarti bermakna terkait kepada pola makan dan pola, urin. Jadi, pola itu sesuatu yang bisa di-set ya sebenarnya. Jadi Anda kalau misalnya pola urin biasanya kencing tiap pagi, BAK tiap pagi, biasanya akan seterusnya BAK tiap pagi. Sama dengan pola defekasi, biasanya pagi itu defekasi, dia akan begitu seterusnya. Bisa juga, pola makan. Anda biasa makan jam berapa, ketika Anda tidak makan jam segitu, kemudian akan timbul, perasaan lapar dan berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga kelihatan dari sejarah studi yang dilakukan oleh teman-teman epidemiolog bahwa laki-laki lebih sering dibanding dengan perempuan. Ya, kenapa? Uretranya itu cenderung lebih panjang ya dibanding dengan perempuan ya. Kita akan coba lihat. Nah, etiologi, ini saya bilang bahwa gangguan aliran urin, kita
apa ya, saya suka ngajar dengan imagine-imagine, membayangkan. Karena bayangkan satu got, di got tersebut alirannya deras ya. Ketika aliran deras, lancar itu semua. Kemudian ada perbaikan jalan, di ujung itu dipapan sama para tukang-tukang karena mau perbaikan gorong-gorong. Ketika dipapan ya, kemudian alirannya jadi statis ya. Alirannya statis, urinnya nggak jalan. Urin tidak jalan akan menyebabkan urin tersebut ada banyak ya, akhirnya satu-satu sampah mulai mulai membuat, koloni-koloninya gitu ya, kalau bakteri itu membuat perkumpulan genggongnya gitu. Jadi si sampah itu satu satu ya, kemudian, eee, kerikil kecil-kecil, pasir kecil-kecil akan satu-satu nempel dengan bagian-bagian yang lain gitu. Jadi lama-kelamaan yang nempel sedikit-sedikitnya akhirnya jadi besar. Ya, ingat juga Indonesia bukan orang yang suka medical check up. Ketika tidak suka medical check up, yang terjadi adalah orang Indonesia jarang jarang, melakukan dan menemukan, kondisi yang tidak dirasakan menjadi sebuah penyakit ya. Biasanya orang Indonesia akan datang dengan gejala ya. Nah, itu yang menyebabkan si urin tadi, si batunya tadi itu tidak terdeteksi dengan cepat. Kenapa? Gejala belum ada. Kalau di luar negeri itu dia selalu medical check up-nya tuh lengkap ya. Ya, saya aja nih medical check up nggak lengkap. Saya hanya periksa, kadar asam urat, kemudian, eee, lipo ya, keadaan lemaknya, asam urat, glukosa, kemudian, kadar fungsi hati, fungsi ginjal, itu yang saya lihat. Tapi saya nggak lihat bagaimana ronsennya seterus ya, gimana apa namanya, scanning kepala saya, itu nggak seperti itu. Tapi kalau orang negeri itu dia lakukan dengan head to toe, benar-benar head to toe dari kepala sampai ke kaki, gitu. Nah, itu medical check up yang dilakukan terus-menerus. Kalau di Indonesia enggak. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia tidak tidak menjadi sebuah, apa ya, tidak menjadi sebuah, eee, perilaku, ya, tidak menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang membuat banyak orang Indonesia terkena pada masalah-masalah yang sudah apa ya, sudah harusnya bisa diprediksi lebih awal. Itu satu ya, gangguan urinalis. Gangguan metabolik tadi ya, ada metabolik urea, ada metabolik kalsium, ya, ada metabolik lemak yang menyebabkan, lemak endapan-endapan tersebut ya, itu yang ketika, ada di urin dan komposisinya banyak, akhirnya lolos ke urin, lama-kelamaan dia akan membentuk tempatnya. Ya, nanti semoga saya masih ada, fotonya, kalau tidak nanti kita coba lihat di media, online untuk melihatkan bagian yang mana ya, yang saya bilang tadi, bandar-bandar atau got-gotnya itu yang memudahkan timbulnya, endapan-endapan batu, ya. Ketiga, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini dia, timbul ya, bisa akibat dari bakteri. Nah, bakteri itu ketika tadi berkoloni dan membentuk koloninya, ya bisa saja akan menyebabkan ya, batuk ya, kemudian dehidrasi. Kalau dehidrasi berarti air kurang ya, airnya seret ya. Jadi got tadi nggak dapat air ya, kemungkinan batu akan mudah timbul. Dan idiopatik ya, tiba-tiba orang tersebut produksi batunya banyak di dalam tubuhnya. Nah, ini biasanya tidak ditahu gejalanya dan biasanya ini berkaitan dengan, karakteristik di dalam tubuhnya. Ada ya yang udah ada batu keluar lagi, kemudian tiba batu lagi kan, makanya saya bilang kemarin ada orang makan melinjo satu biji aja, asam uratnya itu nggak naiknya langsung drastis. Ada yang makan seember nggak naik-naik asam uratnya. Nah, itu bisa disebabkan oleh idiopatik atau bawaan dari, pasien tersebut. Nah, ini faktor resiko ya, intrinsik dan ekstrinsik,
biasanya intrinsik ini memang, tidak bisa diapa-apakan karena kondisinya intrinsik ini adalah saya pernah bilang dan selalu bilang bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan, ya. Yang bisa kita lakukan adalah ketika tahu itu pemberian sudah ada di dalam satu keluarga, yang lainnya itu bisa eee, apa ya, mengantisipasi gitu. Kalau faktor ekstrinsik ini ada geografi ya, geografi itu biasanya dia berada pada daerah yang airnya itu kadar mineralnya tinggi, gitu. Nah, geografis ini juga akan menyebabkan ketika orang itu terbiasa dengan minum air tersebut ya, kalsiumnya tinggi, otomatis dia akan menumbuk kalsium lebih banyak ya. Kemudian ini ada asupan air, orang yang kurang asupan air sehingga pelarutnya ya, sehingga gotnya tadi dapat pelarutnya sedikit. Nah, semakin sedikit pelarutnya, semakin mudah terjadi endapan. Ya, kemudian ini tadi kurangan asupan, tingginya kadar mineral kalsium pada air yang dikonsumsi, asupan airnya, iklim dan temperatur sehingga orang itu minumnya kurang ya. Kemudian dietnya banyak purin, oksalat dan kalsium ya. Ada yang suka makan jengkol, makan melinjo gitu, makan yang tinggi purin seperti pasien-pasien yang apa ya, yang kadar asam uratnya tinggi ya, kadar lemaknya tinggi gitu. Pekerjaan, nah banyak duduk, kurang aktivitas ya, ini menjadi salah satu bentuk dari, orang tersebut mudah timbulnya batu karena tadi, ya, dia banyak duduk sehingga banyak yang apa ya, kalau bisa bilang kemungkinan untuk aliran statisnya itu lebih tinggi, karena kalau seandainya banyak bergerak, dia otomatis keringatnya banyak, kemudian, alirannya akan menjadi bagus, sehingga tipe buang air kecilnya juga menjadi lebih baik. Nah, ini teori proses pembentukan batu, inhibitor itu penghambat ya. Jadi terbentuk atau tidaknya batu di dalam zircon ditentukan oleh keseimbangan zat pembentuk batu dengan inhibitornya, ya. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini kalau misal kita lihat teori nukleasinya, ada terdiri dari kristal-kristal, ya, kemudian faktor presipitasinya itu ada suhu, pH larutan, konsentrasi solut dalam urin, berarti memang harus banyak minum air. Laju aliran urin, sehingga kalau seandainya, alirannya bagus, tidak statis, minumnya banyak ya, terus kemudian ada korpus alium. Nah, ini akan menjadi menyatu dia sehingga penyatuan tersebut dia lama-kelamaan bisa menempel ya, jadi akhirnya menempel ke saluran kemih. Saya bilang tadi proses aliran got yang alirannya lancar ya nggak akan ada sumbatan berisi dari, sampah-sampah yang ada di dalam got tersebut ya, atau mineral-mineral yang ada di got tersebut ketika alirannya lajunya bagus, banyak airnya ya seperti di pegunungan, itu airnya malahan lebih baik gitu. Nah, ketika alirannya tersendat, tidak lancar, ya diakibatkan tempatnya kecil misalnya, lumen dari ureternya mengecil, sampah di dalamnya itu banyak endapannya, ya akhirnya dia menyatu, bernukleasi, dan kemudian ketika dia jalan kemungkinan agredasinya atau dia menempelnya ke saluran kemihnya tinggi, akhirnya bisa menyebabkan batu. Nah, ini komposisi batu yang Anda bisa lihat ya, bentukannya beda-beda. Itu ada bentukan seperti bintang. Itu ada kalsium oksalat, monohidrat, kemudian ada dihidrat bentuknya lebih seperti lemak ya. Terus kemudian asam urat ya bentuknya seperti corona ini dan kemudian ada kalsium fosfat ya seperti bentukannya lebih kuning seperti lemak dan maksium amonia fosfat ya bentukannya seperti abu-abu, sistin. Nah, sistin ini lebih sering nih dan santin gitu. Nah, yang paling besar itu adalah kalsium ya. Kemudian bisa dilihat ada struvit, urin, dan sistin yang paling sedikit ya, yang paling banyak itu kalsium. Berarti metabolisme kalsium, asupan kalsium nggak boleh banyak, nggak boleh banyak. Minuman kalsium tinggi gimana, Nurse? Ya, kalsium tinggi itu di dalam
apa ya, di dalam iklannya pun disebutkan harus dengan 1.000 langkah. Kalau nggak 1.000 langkah nggak gimana, ya otomatis kita harus berpikir ulang lagi kaji untuk makan kalsium tambahan, ya. Tapi kalau makan kalsium tambah ya dibantu dengan, melakukan kegiatan yang untuk membuat kalsium itu cepat untuk diproses ke dalam tulang. Nah, ini coba kita lihat komposisi batu satu-satu ya. Ini ada kalsium, ini paling banyak dijumpai, baik itu bentukan kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campuran keduanya, dan bentuknya seperti bergerigi. Faktor terjadinya kalsium ketika kalsium banyak di urin ya artinya kalsium banyak di darah. Ketika kalsium banyak di darah artinya yang menyebabkan, kalsium banyaknya itu, ya kalau tidak asupan atau tidak metabolisme hiperparatiroid, ya. Sehingga kalsium yang dihasilkan, disintesis dalam metabolis kalsium itu semakin tinggi, ya. Jadi kadar kalsium urinnya yang tinggi, nah, lebih dari 250 sampai 300 miligram per hari, penyebabnya adanya gangguan pada absorpsi, pada renal dan resorpsi. Pada peningkatan absorpsinya, renalnya mengeluarkan banyak banget ya, atau posisi kalsium masuk ke depotnya itu yang terhambat. Ini ada hiperoksaluria, jadi oksalat urin yang tinggi. Jadi gangguan di usus atau konsumsi oksalat yang tinggi. Nah, kemudian ini ada asam urat, hiperurikosuria. Jadi konsumsi purinnya yang tinggi dan hipersitrat ya. Si penyakit sitrat ini ada renal tubulus acidosis ya. Kemudian ada penggunaan diuretik golongan tiazid jangka lama. Makanya diuretik-diuretik itu adalah pengawasan dokter. Takutnya nanti dipakai terlampau lama timbul menjadi sebuah masalah baru. Yang terakhir adalah hipomagnesium. Jadi ini hipomagnesium ini biasanya berkaitan dengan inflamasi usus atau inflamasi bowel disease. Oke, sekarang coba kita lihat komposisi batu struvit. Struvit ini adalah batu infeksi saya bilang tadi. Jadi, batu infeksi ini ada bakteri-bakteri. Bakteri ini merupakan golongan pemecah urea, ya, seperti apa, ada Proteus, ya, ada Klebsiella, ada Serratia, Enterobacter. Enterobacter ini banyak adanya di dalam usus. Jadi kalau dia masuk ke dalam urin berarti ada yang salah dalam proses kebersihan diri gitu ya. Yang harusnya Anda mohon maaf ketika cebok itu dari depan ke belakang. Nah, ketika Anda melakukan dari belakang ke depan kemungkinan bakteri di usus yang baik itu masuk ke dalam bagian yang tidak merupakan tempatnya dan akhirnya dia menginfeksius tempat tersebut. Nah, ada Pseudomonas dan Staphylococcus. Nah, ini dia memecah ya, mempunyai komposisi yang golongan yang pemecah urea, sehingga dia menghasilkan enzim urase, di mana urin itu menjadi basah ya. Jadi urin basah, garam magnesium dan amonium fosfat, kemudian karbonat, dia menjadi satu ya, otomatis dia membuat, apa ya, membuat, interaksi di mana kemungkinan dia akan menjadi sebuah komposisi batu tersendiri, gitu. Ya, jadi bisa dibilang bahwa ketika Anda mencampurkan adonan A, adonan B, adonan C, kemudian ketika menjadi satu itu menjadi lebih kalis atau lebih padat. Dan itu akan mempercepat timbulnya batu ketika tidak ada enzim ini, tidak ada kuman ini, itu tidak terjadi. Ya, ketika dia bersama, dia meningkatkan proses terjadinya batu gitu. Jadi bisa saja ya itu timbul akibat dari, bakteri-bakteri yang, menimbulkan ISK di saluran kemih. Nah ini batu asam urat ya, kalau asam urat kita sudah bisa menalar bahwa batu itu ditimbulkan oleh pola makan dengan kondisi purin yang tinggi sehingga menyebabkan penimbulnya asam urat yang tinggi. Dan tapi ya seperti itu saya bilang adalah pola makan sehingga
kita juga jangan mengesampingkan ada proses yang lain dapat meningkatkan asam urat, contohnya adalah penyakit gout. Yang kedua adalah penyakit anti kanker, obat anti kanker, sorry, ada obat terapi anti kanker, ya, kemudian ada obat-obatan urikosurik, ya, kemudian yang tadi saya bilang yang paling bawah ini yang pola makan saya bilang bahwa pasien itu kebiasaan makan untuk tinggi purin, ya, obesitas, kemudian riwayat peminum alkohol atau peminum alkohol aktif dan diet tinggi protein. Makanya kalau segala sebentuk diet ya, saya sarankan untuk konsumsi airnya itu bisa dijaga. Ya kenapa? Kita diet tapi bagian yang lain itu menderita. Nah, harapan itu harusnya tidak terjadi. Nah, ini sedikit ya, saya bahas tentang metabolisme asam urat ya. Jadi ketika ada diet purin, makanan yang tinggi purin, kemudian ada metabolisme endogen di dalam tubuh, kemudian menghasilkan asam inosinat, kemudian akan menjadi hiposantin ya, kemudian dia ada enzim santin oksidase akan menjadi santin, kemudian ketika santin ini eee diproses dan dibantu oleh enzim santin oksidase akan menjadi asam urat. Asam urat ini pada manusia akan diekskresikan ya. Jadi diekskresikan di dalam urin ya. Kemudian kemudian, eee, pada, non ya, pada binatang juga gitu. Jadi pada hewan ada enzim untuk mengurainya gitu. Kalau pada manusia ini akan diekskresikan ke dalam urin. Nah, ketika saya bilang tadi ada komposisi Anda buat adonan, ketika garam urat ini bertemu atau garam urat itu atau natrium bertemu dengan natrium, asam urat ya, ini akan membuat, eee, campuran yang, meningkat lagi supaya nanti natrium larut di dalam air. Jadi bisa dibilang bahwa, komposisi urat di dalam tubuh tidak hanya menyebabkan, eee, harusnya itu diekskresi, ketika itu tambah banyak kemungkinan dia akan mengendap itu semakin banyak, ketika ketemu garam kemungkinannya akan semakin lebih banyak lagi. Ya, faktor penyebab, ya urin yang bersifat asam, ya, kemudian pH-nya kurang dari 4, volume urin sedikit, artinya apa itu? Minum, ya, pola minum yang sedikit, ya, kemudian hiperurikosuria, kadar asam urat yang tinggi. Sifat batu, ukuran batu itu sangat bervariasi, ya. Kalau yang besar itu namanya Stockholm, ya, mengisi seluruh orang pelvikalis. Nah, coba lihat Stockholm, mana itu Stockholm, ya. Anda semoga ini pointer saya bisa kelihatan, ya. Ini batu Stockholm ini, ya, Anda coba lihat inilah batu Stockholm. Ya, ini seperti ginjal yang saya bilang kemarin, ya. Seperti ginjal yang bilang kemarin dari ujung, itu glomerulus paling ujung sehingga ke demah ke bagian medula. Di bagian medula ini ada pelvic ya, minor, ada pelvis mayor ya. Ada kalix minor dan kalix mayor. Nah, ini seluruh pelvis itu kena si batu Stockholm-nya. Ini bentukan keluarnya. Ini dia kenapa? Ini bentuknya tadi muara-muara, nih bandar-bandarnya di sini. Jadi urinnya nanti bermuara ke sini. Ya, ke kalix minor, kalix mayor nanti bermuara sampai pelvis ya, pelviknya minor kemudian pelvik mayor. Nah, ini bagian sini nih. Nah, ketika di sini ada bandar-bandarnya, ini kemudian tadi banyak purinnya, banyak kalsiumnya, minum sedikit, sedikit sedikit sedikit, kemudian lama-lama akan menjadi, besar dan akar. Yang terakhir terlihat adalah ketika dia mulai nyeri, ya.
Jadi karakteristik kalau kemarin itu gagal ginjal itu adalah lebih ke udem, kemudian lebih kepada badannya nggak enak, nafsu makan nggak enak, lidahnya kok kerasa lebih pahit, ya, badan malaise. Tapi kalau untuk orang-orang surgikal, badannya nggak ada masalah. Yang masalahnya kebanyakan berupa nyeri dan gangguan urinnya keluar, ya. Jadi kalau seandainya pada pasien-pasien yang penyebab batunya bukan metabolisme seperti hiperparitiroid, kemudian tidak berupa bersifat penyakit lainnya, dia sehat, pasiennya sehat. Yang dia keluhkan adalah dia nyeri dan kencingnya sedikit keluar. Nah, itu ciri khas dari surgikal ya. Ciri khas surgikal itu pasien sehat, tapi pasien dengan ada benda asing di dalam tubuhnya, baik itu tumor, batu, kemudian ada di dalam tubuhnya itu yang lengket ya. Jadi, tidak merupakan penyakit, metabolik yang memang melihatkan kondisi yang menurun, tapi kalau kondisi pada surgikal, kondisinya lebih sedikit, terkontrol bagian hemodinamik, namun yang tidak terkontrol itu banyak nyeri ya, terus kemudian kondisi-kondisi yang, pola defekasi, kalau di pencernaan, kalau di, perkemihan itu adalah pola berkemih gitu ya. BPH juga, BPH itu masalahnya pembesaran prostat sehingga urinnya nggak keluar. Namun badan pasien itu biasanya baik-baik saja, hubungannya adalah dia nggak bisa kencing gitu. Ya itu pembeda antara medikal dan surgikal. Nah kalau di perkemihan itu bedanya ya. Nah pencegahan ya, kalau seandainya saya sudah bilang tadi, masalahnya adalah urinnya sedikit, aliran urinnya sedikit, aliran di dalam tubuh airnya sedikit, ya otomatis yang kita harus kampanyekan adalah minum air yang banyak. Membantu ginjal, apalagi kalau mahasiswa sekalian ini adalah pengkonsumsi vitamin-vitamin, pengkonsumsi apa ya, eee, obat pemutih ya, itu butuh banyak cairan loh untuk membuat dia larut. Jadi atau mahasiswa sekarang yang lagi terkonfirmasi positif, butuh banyak obat, vitamin lah, kemudian beberapa obat untuk menurunkan gejala lah, itu butuh asupan air yang banyak. Dan itu yang harus kelola dan dicamkan sekarang ya. Nah, ini batu jenis lain ya, ada batu sistin ya, diabsorpsi sistin di dalam tubuh, kemudian ada santin ya, karena defisiensi enzim santin oksidase, dan silikat penggunaan tas tidak berlebihan atau jangka panjang. Sehingga, jangan terlalu, apa ya, kalau saya bilang jangan terlalu bebas memutuskan ketika sakit minum obat apa, harus dikonsultasikan. Kenapa? Semua itu ada jangkanya. Ya, kalau dia berlebihan, sifat apapun kalau berlebihan dia akan menyebabkan masalah lebih lanjut. Klasifikasi batu terlihat di sini ada bagian-bagiannya di dalam ginjal, di mana bagian tersebut terdiri dari ginjal, kemudian ada ureter, dan kemudian ada buli, dan kemudian ada uretra. Ada beberapa bagian ini batu bisa datang di mana aja. Kalau batunya menempel paling banyak ya di nefrolithiasis menempel pada kaliks yang saya bilang tadi ya seperti Stockhorn tadi, kemudian dia bisa lepas sampai ke ureter, namun bila ada dia agresi atau dia melekat di ureter, bisa saja dia langsung ke ureter. Kemudian ini ada di buli, ya, ada di buli, kalau seandainya dia berhubungan dengan aliran statis tadi, ya bisa saja sampai di buli. Jadi kalau seandainya orang tersebut adalah orang yang cenderung duduk, ya, cenderung duduk, dan kemudian cenderung untuk tidak terlalu banyak kegiatan, ya, dia berada pada kondisi di sini. Namun, orang tersebut banyak kegiatan, namun tidak banyak minum, ya ya banyak kegiatannya, tapi tidak banyak minum. Kemudian, pola makannya tadi ya, kemudian batunya bisa sampai ke sini atau suka menahan kencing.
ya, bisa saja batunya ada di buli, terbentuknya di buli langsung. Dan ke uretra bisa saja, namun kebanyakan di uretra ini berasal dari batu yang lepas dari buli atau batu yang lepas dari ginjal. Jadi yang memang dari uretra sendiri memang bisa dan paling banyak itu bisa terjadi pada pasien-pasien ISK ya, sehingga batunya itu, eee, apa namanya, terbentuknya di uretra. Manifestasi klinis ya, yang bisa timbul pada pasien-pasien yang terkena batu ginjal, yang paling saya bilang tadi dominasinya adalah nyeri. Nyerinya di mana? Di mana batu itu berasal, di mana batu itu tumbuh, di situlah nyerinya. Jadi kalau dia nyerinya ada di pinggang ya, pinggang bagian atas tadi, tidak pinggang bawah ya, lebih tepatnya itu punggung bawah ya, karena ini, ginjal itu letaknya bagian belakang, retroperitoneal, bagian belakang. Sehingga ketika, sakit itu lebih cenderung sakitnya di bagian punggung daripada bagian depan. Nah, nyerinya kolik, bisa akut, bisa kronis ya, tapi nyerinya itu kolik, maksudnya kolik itu adalah nyeri tak tertahankan. Lumayan, skalanya lumayan tinggi dan itu menyebabkan seseorang skalanya lebih dari 7, nyerinya dari berat. Jadi bisa saja nanti bentukannya adalah nyeri kolik. Kemudian nyeri non-kolik adalah, akibat dari peregangan kapsul. Nah, ini saya belum menyatakan tentang hidronefrosis ya, saya contohkan seperti ini. Pasien yang hidronefrosis itu adalah pasien dengan ginjalnya udem. Ya, jadi ada edem paru, kemudian ada edem di perikarditis, ada asites, nah ada edem di ginjal, bisa bisa. Jadi edem di ginjal ini adalah urin yang tidak bisa keluar, ya. Kalau saya menjelaskan kepada mahasiswa sekalian di gambar saya sebelumnya, itu urin alirannya dari ginjal, ureter, kemudian kandung kemih ke uretra. Ketika ada penyumbatan, ya, ketika ada penyumbatan di junction. Ini junction itu ada di, eee, apa namanya, bagian di mulut-mulut begini ya. Jadi junction ini ada di 6 ini junction. Ini juga nanti ada ya kondisinya dia, arahnya kepada, apa namanya, persambungan atau muaranya itu di, kandung kemih gitu. Nah, ketika saya anggaplah di sini ada batu ya, sekitar di 8 ini ada batu. Kemudian si urin yang harusnya lewat ketika batu ini oksklusinya atau penutupannya itu adalah hampir menutupi ureter, si urin akan terhambat masuk ke kandung kemih. Artinya apa? Dia akan membendung di sini dan membendung di ginjal. Ginjal akan semakin besar, kenapa? Urin terus diproduksi karena ginjal tidak ada masalah, urinnya terproduksi tapi urinnya tak bisa terekskresi, sehingga dia akan kembali ke ginjal dan memenuhi ruangan-ruangan di ginjal dan akhirnya menjadi besar, ya, akhirnya menjadi, hidronefrosis. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu kenapa ketika ada batu menjadi hidronefrosis, karena tadi, batunya tersebut naik ke atas, ya, bukan batunya naik ke atas, urinnya naik ke atas. Jadi batunya menghambat urin ya ke bawah dan akhirnya urinnya ke atas. Nah, itu terjadi hidronefrosis. Dan hidroureter bisa, karena bagian tersebut sepertiga atas kalau letaknya pas di angka 8 ya, sepertiga atasnya ureternya juga gembung. Kalau letaknya di sini batunya, ya ini tiba-tiba di sinilah yang jadi udem, jadi bisa terjadi hidroureter, bisa terjadi hidronefrosis. Jadi kalau seandainya batu itu ya batunya dibuang, ya kemudian jalurnya perbesar, ketika ada batu yang lain dia tidak nempel. Ya anggaplah dia cuma punya segini, kemudian ada bagian yang nempel, ya. Bagian yang nempel ini kita buang. Ya, dan kita lebarkan. Kalau dia begini, ya kita perlu lebarkan, ya. Nah, pelebaran ini bisa dibantu, ya. Ini bisa pakai DigiStent namanya.
ya. Di stent itu membuat lebar si ureter sehingga ketika ada batu lagi dia nggak nempel di ureter dan tidak menyebabkan oklusi atau penyumbatan kembali. Karena bisa saja batu-batunya masih ada di sekitar ginjal yang belum turun ke bawah, gitu. Dan itu kalau diambil ya, anggaplah, saya pernah melihat operasi pengambilan batu yang lumayan besar di ginjal, dan batu itu untuk dicarinya ya seperti Anda mencari di jeli, anggaplah Anda buat jeli dan mengambil batu di dalamnya, ya artinya Anda harus mengambil ngobok-ngobok begitu, gitu. Dan itulah yang menyebabkan ginjal itu rusak tapi ginjal rusak seperti itu memang tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa kita lakukan pembuangan batu selain tadi sifatnya adalah operasi, kita bisa lakukan tindakan intervensi yang lain dan itu yang melakukan adalah, eee, yang berkompeten di bidangnya ya, gitu. Jadi itu bukan kerjaan dari perawat, perawat hanya menyiapkan pasiennya dan menyiapkan mentalnya pasiennya, kondisi pasiennya dan merawat pasca telah, dilakukan, tindakan medis tersebut. Nah, ini nyeri pinggang, ya, nyeri pinggang, kemudian hematuri. Hematuri ini hema, artinya adalah darah, turia, artinya adalah di urin. Jadi ada darah di dalam urin. Kemarin pelajaran kita 2 sebelumnya bahwa ketika dia urin, harapannya, bukan harapannya, seharusnya itu tidak ada produk darah. Satu pun tidak boleh ada produk darah. Ketika ada produk darah, kita akan mikir, apakah lolosnya di glomerulus atau terjadi perlukaan sepanjang, apa namanya, saluran, kemih. Jadi apakah terjadi perlukaan di ginjal, apakah terjadi di ureter, apa perlukaan itu juga terjadi di dalam, buli-buli atau di uretra. Nah, perlukaan ini bisa terjadikan oleh infeksius, bisa terjebakkan oleh, cedera akibat dari si batu tadi yang berguling-guling di sepanjang sistem perkemihan, sehingga dia menyebabkan adanya perlukaan di ureter, dan ureter tuh sempit sekali dan dia bukan apa ya, bukan saluran yang memang tebal seperti usus. Jadi ureter itu bisa termasuk tipis, jadi ya dia gampang untuk terjadi apa ya, kalau saya bilang gampang terjadi luka. Yang ketiga adalah demam. Nah, demam ini, kita mencurigai terjadinya sepsis. Ciri khas sepsis itu adalah, eee, ada demam yang terjadi, jadi infeksius bakteri ini sudah bakteri yang ada itu ya, itu, mempunyai apa ya, mekanisme sudah sistemik, sehingga demam bisa timbul pada pasien-pasien dengan ISK dan ini bisa timbul, eee, dan berbarengan dengan batu ginjal gitu. Jadi apalagi orang-orang GGK ya, pasien-pasien, eee eee, gagal ginjal kronis itu pasien datang, kemudian kita lihat pasiennya itu syok terjadi akibat dari sepsis, datang ke IGD, biasanya disertai oleh ISK gitu. Jadi sepsisnya terjadi, infeksinya terjadi, port di enter-nya bisa ISK dan bisa juga terjadi akibat dari si, batu ginjalnya gitu. Nah, pemeriksaan. Nah, ini nyeri ketok. Jadi, kalau pasien itu kenanya di ginjal, ya biasanya punggung atas ya, punggung atas pas di letaknya ginjal itu tidak jauh dari iga melayang. Jadi salah kalau seandainya kita berpikir adalah nyeri pinggang. Kalau nyeri pinggang ini biasanya letaknya, organ-organnya sudah di organ pelvis, sedangkan ginjal ini keluar dari pelvis. Nah, ketika kita sudah mulai ke pelvis bisa karena memang dia akan nyeri mengikuti letaknya. Jadi kalau dia ada di, bagian atas, ya dia akan nyerinya di atas, di punggung saya bilang tadi punggung atas tadi ya, sedikit di bawah liga melayang. Kalau seandainya dia adanya batunya ya seperti, di sini ya, ini ada batunya. Nah ini punggungnya lebih ke ginjalnya. Nah ketika dia sudah mulai
mulai ke bagian yang lebih bawah, dia nyerinya juga akan menjalar ke bagian bawah tersebut. Nah, ketika dia adanya di dalam buli-buli, dah bisa saja nyerinya ada di sekitar perineum. Nah, seperti itu. Jadi nyerinya, mengikuti di mana batunya berada. Ini batu ureter ya, nih batu ureter ya, letaknya nih batu ureter dan biasanya berada pada 3 tempat ya. Ini junction junction saya bilang tadi, dia ada sedikit pelebaran biasanya di pelvis itu nanti ada pengecilan itu di junction, itu ada juga junctionnya menuju vesika urinaria di bawah. Jadi ada sebelum menuju vesika atau setelah dari ginjal. Nah, biasanya tempat-tempat itu banyak sekali, apa namanya, batu. Kenapa? Bagian yang menyempit. Jadi bagian yang kemudian menyempit ya, jadi junction itu kan ada bagian menyempit. Nah, di sana tempat, mudah sekali bisa sedimen akan, nendap di situ. Komposisi batu ureter sebagian besar adalah garam kalsium oksalat, monohidrat, dan ada kalsium oksalat dihidrat. Sebagian kecilnya adalah batu asam urat dan batu struvit atau batu sistin ya. Ini manifestasi yang timbul, ada tadi nyeri kolik, kenapa mual? Mual tuh selalu ada ya. Mual itu adalah ulcer atau stress ulcer, sorry, stress ulcer. Jadi luka yang disimpulkan akibat dari tubuh stres. Jadi si mana aja stres itu akan timbul mual. Stres itu tidak hanya masalah psikis ya, stres itu yang terjadi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu juga terjadi stresnya adalah stres fisik, badannya sakit. Jadi diperlukan itu obat untuk melindungi lambungnya, kenapa? Stres ini memicu lambung itu untuk mengeluarkan asam lambungnya, gitu. Sehingga yang terjadi adalah si asam lambungnya mulai menunjukkan gejala dengan lambungnya, sedikit, perih ya, seperti itu. Kemudian kita lihat nyerinya ada di mana aja ya di dalam gambar ini, nyerinya menjalar ya di atas saya bilang itu sedikit di bawah iga melayang ya, di atas, kemudian dia bisa menyerang di bagian yang memang ya dan itu menjalar ke kaki. Kenapa? Karena, nyerinya itu, membuat penjalaran karena memang mempengaruhi dari otot sekitarnya dan mempengaruhi saraf sekitarnya, sehingga memang akan mempengaruhi area yang jalannya saraf tersebut. Batu ukuran kecil, kurang dari 55 milimeter, pada umumnya dapat dikeluarkan secara spontan. Sedangkan batu yang lebih besar sering kali tetap, berada pada ureter, sehingga perlu dilakukan, intervensi ya, dan diperlukan, penata laksanaan medis gitu. Nah, kalau untuk ukuran kecil gimana? Minum, kemudian kita bantu dengan beberapa medikasi dari, teman-teman dokter sehingga dapat menyebabkan batu itu bisa keluar dan harus ada aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin banyak, batu itu bisa keluar. Nah, ini batu pada daerah ureter ya, akan menyebabkan obstruksi sehingga menyebabkan saya bilang tadi ada hidroureter atau aliran urinnya itu statis di situ. Kemudian aliran urinnya bisa reflux ke ginjal, ginjalnya juga bisa besar, jadi bisa terjadi hidronefrosis. Batu pada kalix mayor itu, bisa, apa nama lainnya ya, glosoriumnya itu kalikstasis. Nah, karena ada ya, bisa dibilang karena ada aliran statis urin, kita tahu urin nih punya masalah yang luar biasa ketika dia mengendap. Kenapa? Batu dia sedimen akan semakin tinggi dan urin itu adalah zat sampah. Sampah itu akan mengendap di sana dan bisa saja menyebabkan masalah kedua dan infeksi bisa terjadi. Itu yang disebut dengan infeksi sekunder. Infeksi primer adalah infeksi yang datang dari luar. Infeksi sekunder itu adalah infeksi yang bisa timbul di dalam tubuh akibat dari,
patofisiologi yang lain yang memang di dalam tubuh sendiri bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Jadi ini bisa terjadi infeksi sekunder, dan bisa terjadi ya masalah-masalah yang timbul berikutnya, apa saja? Ada pyelonefrosis, ada urosepsis ya. Sepsis itu adalah peradangan sistemik bakteri yang bisa menjalar di aliran darah. Kemudian ada terjadi abses ginjal, paranefrik, perinefrik, dan pyelonefris. Dan kemudian kerusakan ginjal ini bisa sangat terjadi ya, bisa sangat terjadi. Makanya obstruksi ini menjadi salah satu, etiologi kenapa pasien itu bisa gagal ginjal, dan gagal ginjal yang paling sering itu adalah gagal ginjal yang tadi saya bilang, kalau sudah tahu dari awal ya biasanya tidak langsung dari gagal ginjal dia bisa bersifat kronis, tapi bisa saja itu mencederai akut pasien. Nah, gagal ginjal permanen yang disebutkan di sini adalah gagal ginjal, stage ya, bisa masuk kepada stage 5 yang sehingga harus membutuhkan, eee, cuci darah. Dan beberapa kasus yang saya pernah angkat ketika saya ngambil sekolah kemarin adalah kasus-kasus obstruksi yang menyebabkan gagal ginjal. Salah satunya diakibatkan oleh saya punya pasien itu, pasien itu produksi batunya tinggi. Hari ini batu, besok datang dengan batu lagi, beberapa kali dia operasi dengan batu lagi, dan lama-kelamaan dia jadi CKD. Ada juga pasien saya ternyata punya masalah di hipertiroid, dia, metabolisme kalsiumnya tinggi, di dalam darah kalsiumnya tinggi banget, dan memang itu yang mencetus batu, dan sehingga pasien itu datang pertama kali tanpa tahu itu dia hipertiroid adalah batu dan kemudian sepsis ya. Ini banyak banget terjadi di lapangan tuh banyak sekali. Ini batu buli ya, batu yang memang ada di dalam vesika urinaria ya, dan ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang menahan kencing. Dia mau kencing ditahan-tahan ya, ini juga saya jadikan, konteks dan underline bagi seluruhnya jangan pernah menahan buang air kecil, sehingga menyebabkan aliran statis dan mudah tertimbun batu di sana. Kemudian ini juga sering terjadi pada pasien dengan kateter jangka lama, pasien dengan masalah miksi seperti BPH, struktural ureter pada pasien-pasien laki, makanya banyak laki-laki yang terkena batu dibanding dengan perempuan. Nah, bisa saja asalnya dari batu ginjal yang atas ya, kemudian dia, menjalar sampai ke vesika urinaria, bisa. Nah, manifestasinya sama seperti, batu di ureter dan batu di nefro, itu sama-sama gejala nyeri, tapi lokasi berbeda. Kalau dia udah pada kondisi batu buli, nyerinya di suprapubik ya. Kemudian kalau tadi nyerinya itu ada di sekitar, area CVA atau sekitar di bawah iga melayang. Sifat nyerinya adalah refract pain atau nyeri menjalar ya sampai ke ujung penis, skrotum, perineum, pinggang, sampai kaki. Nah, inilah yang nyeri pinggang kalau dia masalahnya ada di buli. Kalau masalahnya di bagian atas, ya pinggang bisa refleks ya pinggang ke pinggang bisa, tapi tidak menjadi, pikiran bahwa nyeri pinggang itu hubungannya sama batu ginjal, tapi mungkin saja berhubungan dengan batu di kandung kemih, seperti itu. Kemudian, jika batu berada di pangkal uretra, aliran mixin dapat terhenti tiba-tiba. Karena pangkal uretra itu adalah dia kecil, jadi batu itu bisa sampai keluar itu bisa. Nah, kemudian ketika dia keluar, batu itu keluar, dia akan lancar kembali. Pemeriksaan fisiknya adalah nyeri tekan di suprapubik ya, buli terasa penuh dan nggak lampias untuk buang air kecil. Nah, ini batu uretra biasanya dari batu ginjal dari atas ya. Jadi ini hanya muara saja. Kemudian ini kejadiannya 1% dari seluruh batu kemih ya, paling sering miksi tiba-tiba berhenti. Jadi pengen buang air kecil, oh tiba-tiba kok nggak keluar lagi. Padahal kita masih pengen buang air kecil. Kemudian urinnya netes ya, seakan-akan karena memang belum selesai,
dan dia sudah dikeluarkan, adanya sudah ada di uretra tapi nggak selesai keluar, ya akhirnya dia netes. Batu uretra anterior dapat diraba oleh pasien berupa benjolan keras di uretra pas bulbosa ataupun pendularis dan kadang tampak di meatus uretra eksternal. Ini biasanya pada laki-laki ya. Batu uretra posterior ya, nyeri perineum atau nyerinya pada rektum gitu. Ini pemeriksaan penunjang ya, yang kita lakukan biasanya pada pasien-pasien dengan, pasien-pasien urologi, itu adalah urinalisa ya, kemudian bisa dibantu dengan, pemeriksaan darah lengkap. Biasanya yang kita fokuskan adalah di, urin ya, pemeriksaan urin, kemudian di kultur urin ya, kemudian kita lihat pancaran, kemudian leukositoria, apakah terjadi ada endapan pada urinnya, ada kebocoran atau terdapat sel darah merahnya, sel darah putihnya, itu kelihatan semua. Dan pemeriksaan menunjang lainnya karena yang akan menyebabkan batu ginjal adalah kalsium, ya kita akan lihat kalsiumnya tinggi nggak dalam tubuh, kita lihat asam uratnya tinggi nggak di dalam tubuh, ya. Ureum kreatininnya, apakah sudah ada maknanya terkait kepada gangguan ginjalnya atau tidak. Nah, ini yang pemeriksaan lanjutannya nih, apa itu? Dia melihat foto polos abdomen atau BNO. Dan kita melihat apakah ada batu yang putih atau batu yang cenderung, hitam. Nah, kalau misalnya kalsium ya, itu bentukannya, opak. Kemudian kalau sistin itu non opak. Nah, kita lihat bentukan kalau polos, nah ini ada bentukan putih ya, itu yang disebut dengan nephrolithiasis sinistra, ya, kelihatan kiri dan kanan itu berbeda. Kemudian kita lihat, ya, ada batu-batu, ya, batu-batu yang ini bentukannya saya sudah lihatkan, ada batu yang bisa timbul, ada batu yang warnanya putih, ada batu yang warnanya sedikit kabur atau hitam. Nah, ini sedikit kabur bentuk batu ya, bentuknya ini ada opak, ini tidak opak, ya. Kemudian, eee, ini batu kelihatan banget ya, dia menebal, ini Stockholm tadi ya, batunya kelihatan. Nah, ini adalah pemeriksaan batu. Jadi untuk yang urin hanya melihat bahwa kemungkinan ada masalah di ginjal, tapi untuk lokasi batunya di mana dan kelihatan itu akan kelihatan di pemeriksaan foto polos abdomen atau pemeriksaan USG. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ciri khasnya memang sudah batu. Untuk memastikan operasi atau tidak, berapa besarnya kita harus melakukan pemeriksaan dari penunjang, yang biasa dipakai adalah BNO IVP atau pasien dengan USG, ya. Kenapa? Ada beberapa rumah sakit yang tidak ada BNO IVP, kemudian dipasang yang kedua adalah USG. Nah, yang paling dekat banget dan bisa kelihatan namun harganya lumayan itu adalah CT Uro, ya. Bisa pakai kontras, bisa tanpa kontras. Tata laksana karena di manifestasi klinik yang paling luar biasa kelihatan adalah nyeri, sehingga manifestasi yang kita kasih itu adalah memang kita bantu untuk manajemen nyeri. Kemudian kita apa ya, kita bekerja sama dengan medis untuk mempersiapkan pasien untuk menempatkan, penata laksanaan medis selanjutnya. Seperti apakah dia akan kita URS, apakah pasien itu akan kita operasi, apakah pasien itu akan kita ISWL. Dan sebagai perawat ya, kita terus melakukan edukasi. Pasien yang sudah terkena, batu ginjal di awal sebenarnya punya kesempatan untuk kena batu ginjal berikutnya, sehingga kondisi berulang ini mungkin terjadi karena pertama tadi karakteristik pasien tersebut yang memang cenderung sedikit makan langsung asam urat tingginya. Kemudian, karakteristik dari, struktural di ginjal yang memungkinkan untuk timbulnya sedimen-sedimen dan memungkinkan untuk timbulnya batu-batu. Sehingga kita harus tahu sekali bahwa yang kita lakukan ya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi dari gagal ginjal tersebut. Bukan, dari batu ginjal tersebut.
Nah, itu yang kita lakukan untuk mengeluarkan tadi sudah disampaikan pada slide sebelumnya, ketika ukuran kurang dari 5 milimeter harus bisa dikeluarkan tanpa operasi, sehingga mekanisme pengeluaran itu dengan minum yang banyak dan beraktivitas, sehingga si batu itu tidak statis dan dia bisa keluar. Dan jangan sampai terbiasa untuk konsumsi air yang kurang dan jangan mempunyai kebiasaan untuk menunda buang air kecil. Karena tadi semakin lama aliran statis itu, semakin memungkinkan endapan itu akan muncul. Sekali endapan muncul, berikutnya muncul, dan akhirnya bisa menyebabkan batu. Nah, terapi-terapi yang bisa kita lakukan, tadi saya sudah bilang bahwa ada terapi konservatif, kemudian medikamentosa ya, ada obat-obatan yang kita berikan, itu dengan konsultasi kepada dokter, yang memberikan adalah dokter yang memantau kita ya, ingat ya, yang memberikan dokter memantau kita. Kemudian ada ISWL. ISWL ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan getaran ya dengan prinsip ketika ada helikopter itu mendekati gedung tinggi dengan kaca, gedung tersebut bisa pecah. Kacanya bisa terpecah oleh getaran dari helikopter tanpa helikopter ini membenturkan dirinya tanpa dia bersenggolan. Nah, getaran tersebutlah dipakai dengan prinsip USVL dengan menggetarkan si batu yang gede-gede tadi untuk menjadi serpihan lebih kecil dengan hentakan yang diberikan dan kemana keluar batunya? Batunya akan keluar di urin. Jadi dengan minum yang banyak, kemudian aktivitas, nah itu akan batunya akan keluar sedikit-sedikit lewat urinnya. Nah ini terakhir adalah dengan endoneurologi dan pembedahan. Endoneurologi ini kenapa? Karena kita harus lihat tadi ada kalsium di situ, ketika metabolisme kalsiumnya itu terganggu dan meningkatkan kalsium dalam tubuh, ya kita harus stop kalsiumnya dengan melakukan kolaborasi antara dokter, kemudian endokrinnya dengan dokter dengan, urologi dan dokter penyakit dalam, karena ini memang punya kesinambungan antara satu ilmu keilmuan yang lainnya. Dan ini ada konservatif, ya tadi saya bilang bahwa ada kurang 5 bisa keluar spontan, dan kita targetnya adalah mengurangi nyeri dan melancarkan aliran urin, ya makanya pasien itu banyak minum dan harus banyak buang air kecil, ya banyak kegiatan sehingga batunya bisa turun. Konservatif tadi meningkatkan asupan minum, ya kemudian, berkonsultasi dengan dokter untuk pemberian alpha blocker, kemudian NSAID, ya syarat lain untuk konservasi adalah berat ringannya keluhan pasien, ya ingat ya, nyeri ini biasanya kolik, tidak tertahankan, sehingga pasien itu datang dengan nyeri yang sudah sangat tinggi, sehingga pasien itu tidak bisa dirawat di rumah, sehingga harus dilakukan terapi, berikutnya ya. Pemantauan berkala setiap 1 sampai 14 hari, lama maksimal adalah 6 minggu. Karena tadi dia mengeluarkan sedikit-sedikit, gitu. Nah, kalau dia kolik yang tidak tertahankan, indikasi berikutnya adalah harus melalui pembedahan. Pengeluaran batu selalu kami kemungkinan kecil untuk batu keluar spontan karena terlalu besar. Stockholm tadi terlalu besar, nggak bisa dikeluarkan, sehingga harus diinisiasi untuk mengeluarkan spontan seperti apa. Obstruksi saluran kemih persisten, kemudian ukuran batunya kurang lebih dari 15 milimeter. Kemudian ini, ada infeksi, kemudian nyeri menetap atau berulang disertai infeksi ya, batu metaboliknya cepat terbentuk ya, tadi saya bilang tadi nggak sebentar. Nah, kalau memang hubungannya terkait kepada penghasil itu yang dihasilkan terus-menerus, kemungkinan untuk tumbuhnya lebih cepat, karena tadi tidak hanya pola makan, tapi dia terbentuk terus-menerus, laju pembentukan dengan laju pengeluarannya tidak seimbang, akhirnya pembentukannya lebih cepat. Ini didasarkan pada ukuran, lokasi, ada tidaknya infeksi, dan fungsi ginjal. Tujuan tata laksana adalah mengurangi nyeri, menghilangkan batu, dan mencegah pembentukan batu berulang. Sama ya, semuanya sama. Nah, ini bentuk ISWL. Saya bilang, ini ada alatnya. Nah, kita untuk mengetahukan di mananya itu ada alat satu lagi ya, IVP, yang memang kita akan lihat untuk batu itu, sehingga ketika kita kasih, pelurunya, ini ada pelurunya, pelurunya nanti bunyinya gini.
Ya, dia ada getarannya, pelurunya itu kita kasih, itu posisinya mendekati dari batu tersebut. Jadi nanti perawat ISWL bekerja dengan urologinya yang akan memberikan terapi ini. Karena saya pernah mendampingi beberapa hari pasien untuk terapi ISWL. Jadi dia akan memberikan getaran, getaran batunya gede tadi ya, tidak bisa juga batu yang terlampau besar. Jadi biasanya batu itu sudah dia operasi, kalau besar banget dia operasi, kemudian ada serpihan kecil yang memang tidak bisa larut dalam air atau memang keluar sendiri, itu yang akan dilakukan, kejut ya. Shockwave tadi, litrotipsi tadi untuk penghancur batu tersebut. Sehingga nanti harapannya akan keluar di urin, makanya dia harus minum banyak dan dia harus, berkegiatan. Kalau bisa itu dengan kegiatan banyak, jalan kah, apakah, jadi jangan tidak hanya duduk dan tidur saja gitu. Nah, ini pertanyaannya apakah sakit? Ya, ini sakit. Jadi ini sama seperti tadi aja yang saya bilang bahwa helikopter itu sebelahnya ada tower yang isinya yang dindingnya kaca semua itu bisa pecah, ya. Anggap aja itu terjadi di ginjal. Jadi batu tadi bisa pecah ya, pasti otomatis ada terasa nyeri di batu tersebut di tempat dilakukan, ISWL tersebut. Jadi nanti dia akan merah. Makanya sebelum dilakukan pasien kita bisa biasakan untuk, dilakukan, pemberian analgetik dulu. Kemarin saya belikan analgetiknya via Supos ya untuk 2 Progressus Supos itu saya kasih 2, dikasih 2 untuk mengurangi nyeri supaya pasiennya nggak gerak-gerak karena kondisinya dia harus menempel kepada satu tempat dan tempat tersebut yang akan dilakukan getarannya ya ke tempat yang di bawah ini. Nah, kalau dia bergerak-gerak, jadi getarannya nggak pas sampai ke si batunya tersebut, sehingga pasien harus koordinasi bagus dengan kita supaya dia tidak melakukan pergerakan, sehingga kalau misalnya dia nyeri, dia pasti gelisah. Nah, makanya kita buat dia nyaman dengan memberikan, analgesik tadi sebelum dilakukan, ISWL. Nah ini ya, endoneurologi, invasif minimal, ada tadi, percutaneous nephrolithopaxy, ada PNL, lithotripsy, ada URS ya, ada ekstraksi dormia, dan ini tadi dia ambil langsung dia kasih sedikit ya seperti, apa namanya, seperti aduh saya lupa, eee, pembedahan minimal juga ya. Jadi kita lakukan, eee, sedikit, luka ya dengan memasukkan alat tersebut supaya nanti harapannya masuk ke dalam ginjal dan nanti ada getaran ya, nanti ada yang dilakukan di sana supaya nanti si ginjal batunya tersebut bisa pecah, gitu. Nah ini URS. Nah URS ini dilakukan kalau ini dilakukan di, pembedahan minimalnya di area kulit ya, kalau ini dilakukan dari uretra. Nah ini mengekstraksi kita ambil dari dalam dan kita keluarkan ya dengan URS, kemudian ini pembedahan kalau memang dia kondisinya, eee, bisa dibilang besar ya, batunya besar, nah seperti Stockholm ini. Nah, eee, nah ini cukup diketahui saja karena ini memang bukan wilayahnya kita. Ini urin ya, ini urin supaya dapat nampak aliran ini dikasih kontras nih, ya, dikasih kontras, kemudian ini nampak alurnya, nah kemudian nampak ada pembesaran segala macam. Nah ini bisa kelihatan. Nah ini bentuk-bentuk kalau kita mau lakukan pemeriksaan supaya mengetahui aliran urinnya, kemudian ada kecilan, kalau seandainya ada kecilan di sini ya kemungkinan itu akan menjadi batu gitu. Nah, pencegahan, ya tadi ini adalah tugasnya kita untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pendidikan kesehatan kepada seluruhnya keluarga pasien, anggaplah ini adalah keluarga pasien. Nah, keluarga pasien itu yang kita harus didik supaya kenapa? Karena pasien tersebut mempunyai kemungkinan
karakteristik satu keluarganya sama. Nah, itu yang kita harapkan supaya tidak menjadi, apa ya, menjadi pola di keluarga supaya yang lain juga berhati-hati. Kenapa? Sudah punya, eee, apa ya, kalau bisa saya bilang sudah punya patokan. Satu orang yang kemudian mudah kena batu ginjal, kemungkinan yang lain mempunyai, kemungkinan yang sama sehingga harus dipupuk dari dini untuk melakukan pencegahan-pencegahan dari awal. Diet rendah protein, oksalat, garam, dan purin, kemudian aktivitas harian yang cukup, yang tidak hanya duduk saja, dan kalau perlu dengan medikamentosa. Nah, ini asuhan keperawatan pada pasien urolitiasis. Saya bilang tadi bahwa inti dari urolitiasis adalah, kalau misalnya manifestasi karena kita mengkaji dari manifestasi yang timbul ya, sehingga kita harus mengetahui apa yang menjadi karakteristik untuk klien-klien urologi, salah satunya adalah nyeri. Sehingga nyeri ini kita asumsikan, ketika sudah kita lakukan, pemeriksaan terketahui bahwa nyeri ini berasal dari adanya batu. Nah, kita harus melihat ya, apakah batu ini pertama kali didapatkan pasien atau memang ada riwayat sebelumnya. Kemudian kita bilang tadi, adakah riwayat, paratiroid? Kenapa? Mekanisme dari kalsium yang tinggi di dalam tubuh, yang titernya tinggi sekali itu tidak mungkin gara-gara asupannya yang tinggi. Kalau memang dia punya riwayat paratiroid, nah itu kita akan asumsikan bahwa ada mekanisme tambahan pembuat batu dari tubuh yang mudah mensintesis dari kalsium karena ada masalah sedikit di paratiroidnya gitu. Kemudian dietnya, kalau misalnya si batu ini asalnya dari kalsium, apakah diet kalsium yang tinggi? Batu ini bisa juga dari purin yang tinggi, bisa juga asam urat yang tinggi. Ya, kita akan lihat. Terus yang terakhir ada kita coba lihat bentukan pola, urinnya gimana, eliminasi urinnya. Apakah pasien itu ada pernah kena ISK, ada gejala-gejala dari lower upper, tract apa namanya, eee apa namanya, lower urinary tractus syndrome. Artinya LUTS ini ada sindrom dari, gejala ada infeksi bagian bawah gitu. Tidak lampias, kemudian tersendat-sendat, disuria, rasanya nyeri ketika BAB, BAK, kemudian ada hematuri di dalam urin, itu kita coba lihat ya. Dan kebiasaan terkait eliminasi urin itu pertama minum. Coba lihat riwayat minumnya, apa saja dia suka minum sesuatu yang ada ampasnya enggak, seperti kopi. Kemudian dia suka minum yang berwarna atau tidak. Dia suka, menahan kencing apa tidak, satu hari itu berapa kencing, dia suka nahan kencing atau bagaimana. Nah, itu kita harus pengkajian pada pasien, ya, supaya apa, ketemu polanya. Nah, harapan kita supaya menghindari pola tersebut terulang kembali dari kebiasaan sebelumnya dan mengajarkan keluarga. Karena apa? Ini bisa berimbas kepada keluarga yang lain. Nah, ini pengkajian fisik ya. Kalau kita lihat manifestasi klinik akan balik lagi tadi, kita akan lihat manifestasi klinik dari pasiennya ya. Ini manifestasi klinik masing-masingnya sudah ada di dalam apa namanya, di dalam slide-nya ya. Dan kalau misalnya kita bilang apa namanya, kita akan bilang masalah berikutnya ya, itu tadi balik lagi kepada si manifestasi klinik. Nah, ada pemeriksaan penunjang, nanti berupa tadi saya sudah jelaskan pemeriksaan urin, darah, kemudian ada pemeriksaan, penunjang seperti, BNO-IVP, ada USG, ya kita bisa lihat di situ. 2 hal itu atau CT uro bisa kelihatan di situ, memang ada takutnya nanti ada tumor kan, pikirannya batu-batu ternyata lebih besar adalah tumor. Nah, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul saya bilang tadi, pasien itu datang dengan nyeri, pasti nyeri akan menjadi masalah. Ketika dia sebelum dioperasi, ingat ya, sebelum dioperasi pasti akan nyeri masalah. Yang sebelum dioperasi pasti retensi aja menjadi masalah. Sebelum operasi pasti jadi perubahan pola berkemih menjadi masalah. Sebelum operasi akan menjadi resiko pendarahan. Ya, tapi setelah operasi yang akan timbul itu akan pertama juga akan nyeri, yang kedua adalah resiko lagi, resiko retensi urin terjadi, ya. Kemudian resiko pendarahan terjadi. Jadi bisa terjadi sebelum, bisa terjadi sesudah. Yang sudah operasi, nyeri akan terasa.
retensi sudah diatasi selama operasi, ya. Kemudian pola eliminasi dibantu oleh kateter. Tapi yang akan mungkin timbul lagi adalah resiko retensi kembali, sehingga pasien memang harus dilihat bagaimana intake dan output pasiennya. Lancar nggak keluaran urinnya? Urinnya berwarna apa ya? Masih ada pendarahan atau tidak? Irigasi terus dilakukan. Jadi kateternya dilakukan adalah kateter three-ways ya, bukan kateter yang 2 cabang, tapi dia ada three-ways, ada sistem irigasi pada pasien tersebut. Nah, sepertinya satu kelas saya sudah masuk dengan irigasi bladder, yang satu kelasnya belum. Nanti kita coba akan lihat irigasi bladder karena prinsipnya sama dengan pemasangan kateter, perbedaannya hanya jenis kateternya. Kateternya adalah kateter 3 jalur ya, kalau yang kemarin belajar di keperawatan dewasa adalah 2 jalur. Outcome yang kita harapkan, pasien ini outcome-nya apa ya? Pasien pulang dengan apa ya? Kalau nyeri berarti nyerinya berkurang atau bisa mengontrol nyeri tersebut. Kalau dia nyeri, dia bisa nafas dalam, misalnya begitu. Retensi urin tidak terjadi, jadi urinnya lampiasnya bagus, keluarnya bisa bagus, lampiasnya bagus, itu adalah target pasien itu bisa pulang atau target intervensi kita berhasil dan tidak ada hematuri, tidak ada infeksi ya, tanda-tanda infeksi nggak ada, hematuri tidak ada, itu lampias, urinnya lampias keluar dan tidak, nyerinya terkontrol, itu adalah target asuhan keperawatan. Jadi Anda terbiasa ya ketika pasien itu punya masalah, targetnya gimana masalah itu bisa masalah itu berhentinya terlihat dari apa, berarti kalau ada masalah, berarti ada sesuatu yang harus kita capai menyelesaikan masalah. Nah, ini intervensinya, ya. Manajemen nyeri, ya, observasi pengeluaran saya bilang tadi, kalau ada kemungkinan retensi, harapan kita dia bagus, ya kita observasi bagaimana urinnya, bagaimana karakteristik urinnya, gitu. Dan kita lakukan irigasi bladder, karena tadi kemungkinan akan ada sumbatan-sumbatan akibat dari pecahan yang belum keluar semua, ya kita bantu dengan irigasi bladder. Spooling, kalau ada hambatan. Jadi kalau spooling itu, kalau irigasi bladder itu kita lakukan kateter three ways ya. Kalau spooling itu kita masukkan pakai spade ya, harapannya kita akan menarik kalau memang ada sumbatan. Kalau tadi itu kayak aliran ngalir gitu, jadi dia berpindah begitu aja. Tapi kalau spooling memang sengaja kita sedot untuk buat, eee, batu tersebut tersedot. Nah, tapi ingat spooling ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh, dokter-dokter urologi. Sehingga kalau perawat yang melakukan harus dapat delegasi dari dokter urologinya. Jadi tidak bisa dilakukan dengan mandiri oleh keperawatan. Kemudian inisiasi mobilisasi dini, mobilisasi untuk setelah operasi setelah ISWL harus banyak kegiatan supaya batunya bisa turun. Nah, kemudian edukasi yang dilakukan bersama dokter, ya baik itu untuk operasi, ISWL, PCNL, URS ya, tindakan tadi banyak tindakan yang dilakukan. Nah, itu kita harus koordinasikan dengan, dokter yang terkait ya. Nah, ini post-test silakan dilakukan nanti di dalam link, eee, ketika ini saya akan sampaikan ke mana akan dikirimkan post-test-nya, saya tunggu, paling lambat H+1 setelah tayangan ini diposting. Oke, itu saja ya. Ketika ada pertanyaan nanti kita akan bahas di kolom chat, silahkan nanti akan bahas di kolom chat, nanti akan saya balas di kolom chat tersebut ya. Untuk sekalian ini videonya bisa di-download, jadi ini bisa, kalian akan dengarkan penjelasan saya, bila ada sesuatu yang kurang jelas nanti bisa ditampilkan di kolom chat-nya. Mungkin itu saja dari saya, selamat, belajar ya, terkait asuhan keperawatan, kita akan masuk nanti asuhan keperawatan dialisis dan kita juga akan masuk dengan beberapa pengkajian dan bahasan dari dunia keperawatan. Tetap dukung channel ini karena memang, eee, saya berkomitmen untuk memberikan pengajaran lebih luas lagi, mumpung ini situasinya tepat, kita bisa belajar bersama. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom chat saya, ya nanti akan komen di, postingan ini, semoga ini bermanfaat bagi seluruhnya. Untuk itu saya mundur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.